menjelaskan tentang materi pengembangan ekonomi kerakyatan, di mana ekonomi kerakyatan sendiri adalah sistem ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat umum, terutama di kalangan bawah. Konsep ini menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam proses ekonomi serta pemerataan hasil pembangunan. Lalu ada karakteristik ekonomi kerakyatan, di mana ada 3. Yang pertama yaitu partisipatif, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses sistem ekonomi. Yang kedua berkeadilan, yang berorientasi pada distribusi adil atas dasar sumber daya ekonomi. Yang ketiga yaitu berkelanjutan, di mana menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Lalu ada tujuan ekonomi kerakyatan. Yang pertama yaitu untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Lalu yang kedua untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu mendorong kemandirian ekonomi lokal, dan yang terakhir yaitu memperkuat daya saing ekonomi nasional melalui basis ekonomi rakyat. Sekian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Yang perlu kalian ketahui bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian yang memainkan peran krusial dalam menciptakan lapangan kerja dan distribusi pendapatan. UMKM terdiri dari 3 kategori, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang masing-masing memiliki kriteria berdasarkan jumlah aset dan juga omset. Selanjutnya adalah peran dan tantangan UMKM. Nah, ada beberapa peran dalam UMKM. Yang pertama adalah penciptaan lapangan kerja. Artinya UMKM berperan dalam menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan pekerjaan. Selanjutnya adalah inovasi dan kreativitas. Nah, UMKM seringkali menjadi sumber inovasi dan kreativitas dalam berbagai sektor. Terus yang ketiga adalah penyebaran ekonomi. Nah, UMKM memungkinkan penyebaran aktivitas ekonomi ke berbagai daerah dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Selain memiliki peran, UMKM juga memiliki tantangan. Nah, ada beberapa tantangan, namun di sini saya akan membahas 4 tantangan dalam UMKM. Yang pertama adalah akses pembiayaan. Nah, artinya UMKM nih sulit dalam mendapatkan modal usaha. Loh, kenapa? Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan UMKM sulit dalam mendapatkan modal usaha. Yang pertama adalah kurangnya jaminan, dan yang kedua adalah risiko yang sangat tinggi. Itu yang menjadi alasan mengapa lembaga keuangan atau bank enggan atau ragu meminjamkan modal. Selanjutnya adalah teknologi dan inovasi. Kurangnya akses terhadap teknologi menjadi hambatan atau tantangan untuk mengembangkan UMKM. Nah, selanjutnya adalah pemasaran dan jangkauan pasar. Artinya UMKM memiliki keterbatasan dalam memasarkan produk secara luas. Akhir, regulasi dan birokrasi. Nah, di sini kompleksitas peraturan dan birokrasi pertumbuhan yang bisa menjadi alasan menghambat UMKM. Upaya pengembangan UMKM ada 4. Yang pertama, pendampingan dan pelatihan, yaitu melalui program-program pemerintah dan LSM. Yang kedua, akses pembiayaan, yaitu kredit usaha rakyat atau KUR dan berbagai skema pembiayaan lainnya. Yang ketiga, pengangkatan teknologi, yaitu fasilitas penggunaan teknologi, informasi, dan digital. Yang keempat, pengembangan pasar, yaitu pameran, bazar, dan e-commerce. Mikrofinansi dan kredit usaha rakyat atau biasa disingkat sebagai KUR. Mikrofinansi adalah penyediaan layanan keuangan untuk usaha kecil, mikro, dan individu yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional. Tujuannya adalah memberikan modal usaha dan membantu usaha kecil berkembang. Kalista Widana Mayanti, saya akan sedikit menjelaskan tentang microfinance dan
kredit usaha rakyat atau KUR. Di sini microfinance adalah penyediaan layanan keuangan untuk usaha kecil, mikro, dan individu yang tidak memiliki akses layanan perbankan konvensional. Jadi di sini definisi KUR. KUR itu program pemerintah yang memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM yang layak. Untuk manfaat KUR, di sini ada membantu untuk UMKM mendapatkan modal usaha dengan bunga yang rendah sehingga dapat berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Di sini ada 3 jenis KUR. Yang pertama itu ada KUR mikro, pinjamannya hingga 50 juta. Terus ada KUR kecil itu sekitar 50 juta sampai 500 juta. Terus terakhir itu KUR TKI, itu untuk pekerja migran Indonesia. Di sini syarat-syarat untuk pengajuan KUR itu ada 3. Yang pertama warga negara Indonesia. Yang kedua memiliki usaha layak dan minimal berjalan sekitar 6 bulan. Terus yang ketiga belum pernah atau tidak sedang menerima kredit produktif lainnya. Yang terakhir ada prosedur pengajuan KUR. Di sini ada 4 prosedur. Yang pertama itu pengisian dokumen. Pengisian dokumen itu terdiri dari identitas diri, proposal usaha, dan laporan keuangan. Yang kedua pengajuan ke bank atau lembaga keuangan. Yang ketiga penilaian dan survei. Dan yang keempat pencairan dana. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.